お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94. Salam Paradox. Kalau kalian penggemar anime atau manga pasti kenal dengan yang namanya live action, yang merupakan adaptasi manusia dari berbagai cerita baik itu manga atau anime. Setiap tahunnya pasti ada saja kisah manga ataupun anime yang dibuatkan dalam film atau drama asli. Berbagai kisah maupun genre dari anime atau manga ini pernah dibuatkan live actionnya. Mulai dari romance, komedi, horor, hingga fantasi yang menyajikan berbagai efek-efek yang tentunya amat sangat bagus dan juga keren. Well, kali ini pun Paradox akan membahas dan merekomendasikan anime live action terbaik pilihan Paradox. Namun sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran Anda menonton. Rurouni Kenshin. Manga maupun anime Samurai X memang sangat terkenal di zamannya. Manga ini pun kemudian diangkat menjadi sebuah live action berjudul Rurouni Kenshin dan terbagi menjadi 3 bagian. Film live actionnya ini memiliki plot yang sama dengan manga maupun anime, yaitu berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang berusaha menebus kesalahan di masa lalunya dengan melindungi orang yang tak bersalah. Perjalanannya membawa Kenshin Himura ke masalah utama penyebab huru-hara di zaman pemerintahan Meiji, yaitu Shishio Makoto. Dibintangi oleh artis ternama seperti Takeru Sato, Emi Takei, hingga Tatsuya Fujiwara, semakin memantapkan antusias penggemar anime. Kemudian elemen utama di film ini adalah pedang yang tampaknya begitu mirip dengan animenya dan terasa sangat realistis. Di samping itu juga scene action di film ini begitu intens dan berlangsung dalam tempo yang cukup lama, serta material dan properti yang ditampilkan terasa begitu nyata. Film ini pun juga berhasil menyeimbangkan aspek romantika, humor, dan pengembangan karakter di dalamnya, yang menjadikan film live action Rurouni Kenshin ini merupakan salah satu film live action terbaik yang merupakan adaptasi manga Jepang. Rurouni Kenshin, Kyoto Taika Hen, Densetsu no Saigou Hen. Death Note. Mustahil rasanya kalau kita tidak menyebut live action manga terkenal yaitu Death Note. Death Note ini memiliki beberapa seri untuk filmnya dan merupakan film live action terbaik adaptasi manga Jepang yang sangat terkenal hingga saat ini. Death Note merupakan sebuah manga, anime, dan film live action bergenre misteri supernatural yang kejeniusannya belum bisa ditandingi. Mengisahkan tentang seorang jenius bernama Light Yagami yang menemukan sebuah buku Death Note yang bisa merenggut nyawa seseorang jika namanya dituliskan dalam buku tersebut. Melawan kejeniusannya, ada sosok L, cowok yang tidak kalah jeniusnya berusaha untuk membongkar identitas Light Yagami. Film ini sukses memberikan rasa penasaran dan memiliki nuansa suspense yang sangat menegangkan. Cross Zero. Mungkin tak akan ada yang menyangka jika Cross Zero merupakan salah satu live action terbaik yang diangkat dari manga. Pemilihan casting yang pas, alur cerita yang sangat seru, dan pengambilan gambar yang sangat epik menjadi bukti kenapa Cross Zero pantas dikatakan film live action terbaik hingga saat ini. Mengisahkan Genji Takiya, putra Yakuza yang ingin menguasai Suzuran. Cross Zero ini mengambil latar sebelum manga Cross, karena Genji sendiri adalah karakter baru. Namanya tidak disebut-sebut dalam manga Cross, meski ia mampu memberikan pertarungan yang sangat seru menghadapi Rindaman. Tapi ada karakter yang muncul di Cross Zero setelah sebelumnya tampil di manga Cross, seperti misalnya Bando Hideto dan Rindaman. Pertarungan Genji melawan Rindaman sendiri akhirnya disebut-sebut di manga Worlds, yang digarapnya setelah kemunculan film Cross Zero. Tak perlu digali lebih dalam lagi karena saya rasa teman-teman juga pasti tahu betul dengan film satu ini. Bakura Gaita. Ini di list selanjutnya yaitu Bakura Gaita. Film ini merupakan film drama romance yang memiliki cerita panjang perjalanan kisah cinta Yano Mataharu dan Nanami Takahashi. Film yang memberikan romansa yang hangat dan kisah yang cukup ironis sukses membuat penontonnya baper seketika. Bagaimana tidak, film yang dibintangi oleh Ikuta Toma dan Yuriko Yoshitaka ini telah berhasil merebut hati para penonton dengan 2 sequel filmnya. Film ini mengisahkan tentang perjalanan kisah cinta Yano Mataharu dan Nanami Takahashi. Saat di bangku SMA, Yano merupakan seorang siswa populer di sekolahnya. Suatu ketika di masa lalu terjadi kecelakaan yang menyebabkan nyawa kekasih Yano melayang dan Yano pun tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya.
Kemudian hal ini pun membuat Yano diselimuti rasa bersalah dengan masa lalunya. Hingga suatu hari Nanami Takahashi mulai datang di kehidupan Yano dan harus berjuang agar bisa mendapat tempat di hati Yano yang penuh dengan rasa penyesalannya di masa lalu. Banyak konflik yang terjadi setelah itu. Permasalahan demi permasalahan muncul yang membuat Yano dan Nanami harus berjuang untuk menyempurnakan kisah cinta mereka di masa mendatang. Banyak orang mengatakan masa remaja adalah masa penuh cinta. Banyak pula yang mengiyakan karena mereka mengalami kisah-kisah di sekolah. Kemudian ketika dewasa kita dihadapkan pada pilihan untuk move on atau stay dengan masa lalu. Film ini akan menjawab keresahan kita akan sebuah pilihan untuk menentukan kemana hati ini harus melangkah. Blood, The Last Vampire. Diangkat dari anime berjudul sama, Blood the Last Vampire ini menceritakan seorang gadis setengah vampir bernama Saya. Ia merupakan seorang samurai hebat yang sudah berumur 400 tahun. Saya terlahir dari ibunya yang merupakan seorang vampir dan ayahnya yang hanya manusia biasa. Hal itu yang menjadikan saya berbeda dari orang pada umumnya. Saya memiliki darah setengah vampir yang membuatnya awet muda. Hubungan terlarang kedua orang tuanya karena berbeda golongan akhirnya harus berakhir dengan kematian keduanya di tangan golongan vampir yang menentang mereka. Kemudian akhirnya saya pun bekerja pada sebuah organisasi rahasia bernama Dewan yang sudah memburu vampir selama ratusan tahun. Namun saat itu saya punya motivasi melebihi daripada tugasnya, di mana dia ingin menghabisi Onigen, vampir tertua pembunuh ayahnya. Film yang dibintangi oleh Jun Ji Hyun dan disutradarai oleh Chris Nahon ini telah sukses mengadaptasi anime Blood menjadi sebuah film live action yang penuh dengan aksi-aksi yang sangat keren. That's my duty. I live for one purpose. To kill Onigen. Parasit. Anime live action Parasit ini memiliki dua sequel film yang bisa dikatakan sebagai live action terbaik. Parasit menceritakan invasi sekelompok makhluk asing berukuran kecil ke bumi. Banyak manusia yang akhirnya terinfeksi oleh makhluk parasit ini dan berubah bentuk menjadi makhluk mengerikan pemakan manusia. Saat itu salah satu makhluk asing datang ke rumah Shinichi Izumi. Karena tengah mengenakan earphone, makhluk ini pun tidak bisa masuk langsung ke otak Izumi. Namun ia berhasil masuk melalui hidung. Sang parasit itu akhirnya hanya bisa menguasai lengan kanan Izumi. Kemudian pada akhirnya Izumi yang telah diserang parasit bernama Migi itu pun diharuskan menyelamatkan bumi dari serangan parasit lainnya dan organisasi rahasia yang bertujuan untuk menguasai bumi. Bleach. Siapa yang tak kenal dengan anime terkenal satu ini? Di tahun 2018, film live action satu ini telah tayang dan menyajikan pertarungan-pertarungan yang sangat keren diiringi nuansa musik yang khas di animenya. Ya, meskipun di beberapa bagian, khususnya dalam pengkarakteran, banyak para fans sedikit kecewa dengan kemiripannya dengan serial animenya. Meski begitu, tampilan efek dan grafis di film ini terasa begitu nyata. Apalagi pada scene pertarungan Ichigo melawan Renji, packagingnya itu benar-benar sangat keren dan terasa begitu menegangkan. Hampir sama ceritanya dengan serial animenya. Film live action Bleach ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Kurosaki Ichigo yang bertemu dengan seorang shinigami bernama Kuchiki Rukia yang menolong keluarga Ichigo hingga dirinya terluka dan hendak dibunuh oleh arwah penasaran yang disebut Hollow. Ketika diminta untuk mengambil kekuatan Rukia, tanpa disengaja Ichigo justru mengambil seluruh kekuatan Rukia hingga dirinya pun menggantikan Rukia menjalankan tugas sebagai dewa kematian. Film live action satu ini memberikan tampilan efek dan grafis yang begitu nyata dan begitu sangat keren. So, jangan sampai dilewatkan film live action Bleach satu ini. Assassination Classroom. Film ini pertama dirilis pada tahun 2015, sedangkan sequelnya dirilis pada tahun 2016. Diambil dari nama manga dan anime yang sama, film ini mengisahkan tentang sebuah kelas yang dibimbing oleh seorang guru alien bernama Koro Sensei. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Koro Sensei? Di kelas ini para siswa bukan hanya diajarkan pendidikan yang normal, tapi mereka dilatih untuk membunuh gurunya. Film yang memiliki dua sequel ini menawarkan cerita tentang hubungan emosional antara seorang guru dan murid-muridnya. Orange. Film live action Orange mungkin juga merupakan salah satu film live action terbaik yang merupakan paket lengkap, baik dari segi para pemain, visual hingga sinematografinya. Film ini menceritakan lika-liku kisah sekelompok sahabat remaja dalam nuansa sinematografi yang manis dan hangat. Tidak hanya mengisahkan kisah cinta, film ini juga berusaha mengupas pergolakan batin yang memang nyata terjadi dan dialami remaja Jepang hingga membuat mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karakter utama di film ini adalah Naho Takamiya dan Kakeru Nakase.
Usai mendapat surat misterius dari dirinya di masa depan, Naho mulai menyusun strategi agar tidak mengulangi kesalahan yang akan disesalinya seumur hidup. Didukung oleh komposisi musik yang menggetarkan jiwa, dijamin film satu ini akan banyak berlinang air mata menyaksikan adegan puncak upaya bunuh diri dari Kakeru. Inuyashiki. Film ini adalah salah satu film live action adaptasi dari serial animenya yang dirilis di bulan April 2018. Film dengan tema fiksi ilmiah ini menceritakan dua sosok manusia yang terbunuh saat makhluk asing datang ke bumi. Untuk menutupinya, alien mengganti tubuh keduanya dengan mesin yang sangat canggih. Inuyashiki, sang kakek tua, menyadari bahwa tubuhnya telah berubah dan bermaksud menggunakan kekuatan barunya untuk kebaikan. Sebaliknya, Shishigami, sang pemuda, justru menggunakan kekuatannya untuk menyakiti dan membunuh orang yang tak bersalah. Film satu ini dijamin seru dengan menampilkan tampilan efek dan grafis yang sangat keren. Well teman-teman, itulah ke-10 anime live action terbaik pilihan Paradox. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.